orang menganggap bahwa panci-panci yang sudah lubang tak layak untuk dipakai. Namun sebenarnya panci-panci yang sudah lubang masih bisa ditambal dengan bantuan tukang patri. Nah, sekarang saya sedang menunggu tukang patri yang biasanya lewat di sini. Pak, permisi. Panci yang lubang ini bisa dibenerin? Lubangnya kecil sih. Bisa. Bisa ya? Bisa. Oh ya udah. Benerinnya di mana? Ya sini. Di sini aja ya? Ya, sini, Oke. bisa. Hey. Bagi sebagian orang, berjualan dengan cara berkeliling adalah pekerjaan yang melelahkan dan mempunyai banyak resiko. Apalagi usaha yang dimiliki adalah usaha musiman. Sebagian orang lagi sangat menikmati pekerjaan dengan berkeliling. Salah satunya dikarenakan dengan berjualan keliling dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, walaupun hasilnya tidak banyak. Berjualan keliling juga merupakan sebuah pilihan. Bahkan kebanyakan orang yang berjualan keliling bermula dari keterpaksaan dan tuntutan hidup. Tempat usaha yang semakin mahal juga membuat mereka harus bersahabat dengan jalanan. Ruang-ruang kosong, pinggir pasar, alun-alun menjadi incaran mereka. Sedikit mengganggu memang, tetapi karena keadaanlah yang memaksa mereka mengambil langkah demikian untuk menjawab kegelisahan di malam hari dan memaksa mimpi indah mereka terwujud di tengah cemoohan, juga mata yang menatap sinis. Matahari baru menampakkan wajah. Orang-orang belum banyak yang membuka jendela dan pintu. Di sebuah masjid, seorang tua sedang bersiap-siap dengan sepeda yang selalu menemani hari-harinya. Kendaraan tua dan sederhana dengan berbagai kelengkapan mulai dibersihkan. Bahan-bahan lain yang diperlukan juga telah siap. Perlahan, kaki mulai mengayuh seiring berputarnya roda-roda menyusuri sisi-sisi jalan. Robil, usianya yang sudah tua ini, mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai tukang patri keliling. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 40 tahun. Berawal ketika usaha kecil yang digeluti mengalami kemunduran serta kehabisan modal. Beberapa usaha yang lain juga pernah dicobanya. Seiring waktu Pak Robil mulai mempelajari alat-alat patri.
yang didapat dari seorang kerabat dekat. Akhirnya, Pak Robil memberanikan diri memulai pekerjaan baru sebagai tukang patri keliling. Dulu itu saya kan kepepet. Kepepetnya saya bekerja seberat-berat sudah saya jalani. Lantas saya ingin bekerja sampai tua masih bekerja. Saya tidak mau digurkan anak, itu tidak mau saya. Karena saya usia sudah lanjut, tapi saya tidak mau digurkan di rumahnya, tidak tahu, tidak mau saya. Mau kerja sampai mati. Cita-cita saya sampai mati. Nah, perjalanan itu ya, kalau selain saya ya sudah stroke. Ya kalau diatur, dipikir sepintas selalu ya capek, tapi saya bekerja. Ya ada capek ya, jadi tidak. Suara besi-besi kecil yang terangkai dalam genggaman Pak Robil menjadi ciri khas dan penanda kehadiran Pak Robil. Besi-besi tersebut seakan memanggil-manggil dan menarik perhatian semua orang yang berada di dalam rumah. Pokoknya saya bekerja itu tidak selalu stakeng, ingin banyak hasil saya enggak. Saya jalan-jalan, mencari hiburan dengan bekerja, biar awet muda, tahu anak yang muda-muda. Itu. Tadi saya bikin senang lah. Tidak saya stakeng, saya kerja sekian, harus dapat hasil sekian, tidak saya. Kalau gitu saya cepat tua. Pokoknya sehari-harinya kalau saya berjalan dapat hasil gitu saja. Entah tidak tahu, entah sedikit, entah banyak. Misalnya hujan ya ada di emper-empernya tuku, kayak ada emper yang lebar ya, saya tenang di situ. Sepeda tua yang tidak lagi kokoh menggambarkan usia orang yang menaikinya. Sepeda tua ini juga menjadi saksi perjalanan Pak Robil. Debu jalanan, lalu lalang kendaraan bermotor, panas dan hujan menjadi bagian dalam menjalani pekerjaannya. Tidak ada keluhan-keluhan terlontar dari ucapnya. Semua dijalani dengan semangat dan keinginan untuk mendapatkan hasil yang cukup. Saya kalau seminggu pulang, kalau 1 minggu pulang gitu. Kalau tidak dapat hasil pulang, bikin setoran di rumah tidak ada. Iya, ya jalan, tiap hari ya jalan. Tidurnya ya di musola-musola itu. Ini bekerja, bikin sanggup ibadah. Kalau
bikin sanggup ibadah, ibadahnya mubadir, penghasilannya Cukup nggak? ya cukup bikin makan itu saja. Kalau bikin sugih ya enggak bisa, ya cukup makan. Belajar patri itu saya ada di karuseri dulu. Karuseri mulai 55 sampai 60. Pagi hingga sore hari, Pak Robil terus melakukan pekerjaan sebagai tukang patri. Dari tempat satu ke tempat lain, melewati jalan-jalan sepi dan keramaian. Menaklukkan jalan menanjak atau menurun, memanggil para pemilik perkakas rusak dengan suara besi kecil di tangannya. Di saat tidak ada pemesan, hanya teman-teman dari lingkungan sekitarlah tempat berbicara dan menjadikan hiburan tersendiri. Jika beruntung, Pak Robil mendapat banyak pesanan, hingga harapan muncul dari raut wajah yang semakin tua. Ya, sebetulnya usia sudah lanjut ya, kalau saya punya minat, tapi berhubung hartanya itu tidak ada, tapi jadi saya ya sudah menerima saja. Nrimo pawe ing Gusti Allah, nrimo pandum. Oleh didik diterima, oleh akeh ya jono luwiye. Kalau saya itu masalah patri itu ndak ada pelanggan. Masalahnya kalau saya ini bikin betul barang satu, ya pokoknya ndak kobong, dengan ndak hilang sampai 5 tahun, 3 tahun ndak akan bejat. Walaupun menjadi tukang patri tidak membutuhkan keahlian tinggi, tetapi tidak semua orang dapat melakukannya. Tidak banyak orang pula yang mau memperbaiki perkakas dapur yang rusak, karena harga perkakas dapur semakin saja murah, sehingga Pak Robil tak dapat mematok harga yang tinggi. Peluh menetes dari wajah dan tubuh. Sesekali terlihat Pak Robil beristirahat melepas lelah. Namun lelah itu hanya menyapanya sejenak. Keinginan untuk mencari pelanggan lebih kuat. Terkadang Pak Robil berhenti mengayuh sepeda pada saat melayani para pemesan saja. Dia lebih berat. Masalahnya gini, kalau tukang talang beda dengan tukang patri kampung. Kalau patri kampung itu harus banyak pikiran. Masalahnya satu-satunya orang itu tidak sama permintaannya. Kalau tukang patri kampung, kalau tukang talang, ya selamanya ya rupanya ya gitu. Jadi pikiran cuma satu kalau talang. Kalau patri kampung, pikirannya harus banyak. Emang yang dipikir? Nah, kalau saya, pekerjaan segala bidang.
urusannya dari seng, bisa. Satu persatu dengan kelincahan tangan tuanya, Pak Robil memperbaiki perkakas rusak para pemesan dan memberi jawaban bagi dirinya juga harapan-harapannya. Hingga hari menjelang sore dan orang-orang menghentikan pekerjaannya, perlahan Pak Robil kembali mengayuh sepeda, dan kali ini tanpa suara besi di tangannya. Kalau cuma saya ini pengalaman banyak, tidak diikuti harta, jadi tidak punya apa-apa. Susahnya, kalau tukang patri saya kira saya tidak ada kesusahan. Pokoknya air keras banyak, patri banyak, sudah cukup. Nanti apa seng-seng itu beli ke toko. Gitu. Kalau andalan lain-lain tidak ada saya kira. Tidak ada keinginan dari Pak Robil untuk mengganti pekerjaannya. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, tidak adanya modal, juga usia yang semakin tua. Saat ini walaupun merasa cukup dari hasil menjadi tukang patri, harapan-harapan selalu menghampiri untuk hidup yang lebih baik. Harapan-harapan selalu menyapa dan memacu. Saat menyusuri jalan, saat perkakas rusak di tangannya, saat keringat menetes di wajah. Dengan semangat dan kesabaran yang selalu dimiliki. Bukan rumah yang indah dengan kenyamanannya, bukan pula rumah dengan taman kecil di depannya. Tidak ada penyambutan dari sang istri maupun anak-anak kecil saat pulang menyelesaikan pekerjaan. Emperan toko, ruang-ruang kosong, bahkan masjid-masjid menjadi tempat untuk berlindung di kegelapan malam. Tempat bagi orang-orang yang tak pernah pulang. Orang-orang yang harus mengumpulkan rezeki untuk kembali ke kampung halamannya, seperti Pak Robil yang tak pernah pulang. Ya, jalan-jalan, bertemu dengan sampean, bertemu dengan anak laki-laki yang muda-muda, yang sistemnya bagus, yang anak muda, yang senang bekerja, saya senang. Punya pengalaman ini saya senang. Apalagi kalau mau mencari ilmu, tambah senang. Ya bekerja, ya cari ilmu. Gitu, nggak kerja tok, nggak bisa. Cari ilmu tok ya nggak pelaku. Oh makanya makan di warung-warung, warung-warung makanya. Kesenangan Pak Robil adalah ketika sedang melakukan pekerjaan. Perjalanan yang dilakukan menjadi hiburan. Harapan Pak Robil hanyalah dapat terus bekerja sampai dirinya tak lagi dapat bergerak. Sepeda tua, alat-alat patri, dan besi-besi yang terangkai di tangan adalah bagian hidup Pak Robil di tengah kesabaran, ketekunan, semangat, dan kesederhanaannya yang akan menceritakan dan menjadi saksi dengan diamnya. Sebuah kisah dari sisi jalan, kisah dari sang tukang patri.
hasilnya itu makan bikin jajan anak. Cucu saya itu, saya mulai matri itu mulai 64 sampai sekarang itu tidak berubah. Saya sudah senang. Kalau saya tidak senang ya sudah buyar sabene. Ternyata Pak Robil sedang menjalankan ibadahnya. Nah, untuk itu saya harus menunggu beliau untuk beberapa saat di masjid ini. Selamat siang, Pak. Iya. Lagi istirahat, Pak ya? Ya? Lagi istirahat. Iya. Barusan saya nunggu Bapak lagi sholat. Nah, gini biasanya Bapak ke daerah mana aja sih, Pak? Ya? Ke daerah mana saja? Saya Iya. daerahnya itu banyak. Kalau tidak ada uang di sini, tidak beli uang, mana-mana. Pindah-pindah gitu, Pak ya? Iya, pindah. Terus gitu biasanya Bapak istirahat gitu ada misalnya nunggu sampai sore atau gimana? Oh, enggak, ya sebentar jalan gitu. Nah, kalau sekarang ya? Ya? Kalau sekarang kan musim hujan gitu, Pak. Ya? Kan sekarang kan musim hujan. Iya, sekarang Kalau- musim hujan. Kalau musim hujan, saya masuk ke dalam masjid, jadi tunggu di masjid sampai sholat. Kalau sebelum turun, kalau sebelum asar hujan, saya tunggu. Ya, nanti sembahyang asar. Bapak, ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dhamma TV. Ya, dan ini ada sedikit tambahan. Ya, semoga bisa meringankan beban Bapak. Ya. Saya terima kasih. Semoga diterima dengan Allah. Amin. Sama-sama panjang umur, sama-sama bahagia. Bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin membantu saudara-saudara kita yang bekerja keras namun mendapatkan hasil yang sedikit, bantuan dapat dikirimkan ke alamat yang tertera di bawah ini. Salah satu yang dianjurkan dalam setiap agama adalah berbuat kebajikan, tanpa memandang agama, ras, dan segala perbedaannya. Beginilah salah satu fenomena usaha yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang sedikit. Marilah kita membantu orang-orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan semangat yang tinggi dan tak mengenal lelah, Pak Robil bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, semoga dari tayangan tadi kita dapat mengambil hikmahnya. Jangan lupa untuk terus saksikan Bodhicitta di hari dan jam yang sama setiap minggunya hanya di Dhamma TV.